sekarang kan akhirnya ada 125.000 nih yang udah on board masuknya jadi Z Creators kan. Lebih. Itu tuh nyampe 125.000 approaching-nya gimana? Ada yang pernah lu bantu terus diberangkatin umroh. Iya. Iya, jadi Itu apa sih? itu Z jadi Creators juga yang lu berangkatin umroh? bukan. Jadi YouTube itu dulu kayak TikTok. Iya. Gampang banget nyari viewers, gampang banget trending dan segala macamnya. Habis itu geser kan ke Instagram. Habis itu orang nyari virality-nya di Instagram dan segala macam. Habis ini sekarang kan susah tuh nyari ke Instagram. Orang gesernya ke TikTok dan segala macam. Menurut gua, ketika ada platform baru, orang juga geser juga. Gitu. Halo, oke teman-teman, sekarang kita udah on lagi di Local Heroes episode keempat bareng sama Thomas Herda. Ini kalau nggak salah ya, lu bekas di Trans juga ya? Nah, Sama setuju, dia. net. Nah, sini sih gue pengen tahu tentang gimana caranya bikin konten digital, Mas. Terus sama gimana caranya akhirnya tuh lu bisa jadi Head of Z Creators di Indozone. Ya kan itu, seingat gue dan sepengetahuan gue yang gue baca 2022 lu tuh jadi Head of Z Creators-nya di Indozone. Terus datang di acara jadi pengisi acara di Your Voice Matters. Your Voice Bener nggak Matters. sih? Iya. Ya. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang mau tahu background Thomas dulu nih sebelum dia jadi Head of Z Creators nih yang sekarang udah banyak dipakai jasanya dan udah banyak jadi local heroes di daerah-daerah juga, banyak membantu UMKM juga. Mungkin lu ceritain dulu, Mas, background lu sama teman-teman sebelum ke situ ya. Ya gue basicnya anak media. Gue dari 2006 gue udah di media, dari TV7 dulu. Terus 2007 gue ke Trans 7. 2012 apa 2013 gitu, gue lupa. Gue ke Net. Terus gue ke Shopee. Baru habis itu gue ke Indozone. Gitu. Berarti TV7 ke 2007 ke Trans 7. Trans 7 karena kan diakuisisi kan. TV7 Betul. sama. Zaman Mas Tama dong? Iya, zaman sama. Oh, berarti lu udah kenal sama Mas Tama udah berapa tuh? Ya dari 2007 7 ke sekarang ya? berarti. Nah, by the way nih teman-teman, kita juga pernah kerja sama Mas Tama, tapi ya sekedar membantu Mas Tama. Membantu Mas Tama. Untuk beberapa project. Dan Mas Tama itu orangnya perfeksionis banget, jadi Thomas ini termasuk orang yang perfeksionis untuk ngurusin The Creators kayaknya nih. Nah, terus Mas, dari Trans 7 tuh lu kalau nggak salah produser ya? Trans 7 produser, terus ya basicnya gue news, terus di Net gue ke digital, baru di Net tuh gue ke digital. Karena Net itu kan media yang sudah mulai ada digitalnya, terus ada konvennya gitu. Karena Trans 7 dulu belum ke digital banget gitu. Net yang menurut gue salah satu media besar yang jadi pelopor untuk beralih ke digital gitu. Tapi konten-kontennya si Net tuh semuanya lu yang konsepin? Ya kan kalau gue di digital itu kan gue lebih ke newsnya. Nah gue ngurusin community konten kreatornya. Gitu. Dulu namanya Citizen Journalist. Oh, itu guys yang sering dinaikin di berita-berita Citizen Journalist itu dari lu, konsepnya juga dari lu itu? Ya maksudnya bareng lah, kita tim bareng gitu. Gue jadi produsernya di Citizen Journalist itu. Nah itu Citizen Journalist tuh lu nge-hire jurnalis dari kota-kota kecil, second city atau gimana? Enggak sih, basicnya bukan nge-hire sih. Sebenarnya kita ngasih peluang ke warga-warga biasa yang punya kemauan untuk berkembang gitu lewat konten waktu itu. Jadi mereka itu kita grooming untuk bisa bikin konten, terus kemudian kirim ke Net waktu itu. Nanti dari Net dikurasi yang oke tayang gitu. Nanti juga disebar ke platform digital gitu. Ada fee-nya nggak tuh, Mas? Ada fee-nya. Gede nggak? Lumayan lah saat itu ya. Kira-kira? Sekitar tergantung, kalau yang standar aja itu sekitar 300 ribuan. 250 sampai 300 ribuan yang tayang ya. Nah, gitu. Itu kayak gitu-gitu masih jalan nggak sih? Udah enggak sih kayaknya, sejak orang akhirnya. Karena platform aja gede kan? Iya, sejak orang akhirnya jadi konten kreator. Basicnya sebenarnya itu mereka tuh sebenarnya konten kreator ya. Cuma kan zaman itu
belum terlalu ngetren istilah konten kreator, jadi citizen jurnalis gitu. Nah, habis itu mereka mulai kan TikTok platformnya udah jalan, Instagram jalan, YouTube jalan segala macem. Jadi konsep itu menurut gue udah nggak relevan lagi gitu. Oh. Nah, sampai sekarang kan akhirnya ada 125.000 nih yang udah on board. Yang udah on board maksudnya jadi Z creators kan. Lebih Lebih ya lah sih, kurang konten lebih lah. kreator lah ya, kurang lebih lah ya. Nah, itu tuh nyampe 125.000 approaching-nya gimana, Mas? Itu kan sebenarnya data-data itu yang gue kumpulin mulai dari net kan, dari net, Indozone dan segala macamnya gitu. Jadi secara database ya ada segitu gitu. Mungkin yang aktif nggak terlalu, maksudnya nggak segitu juga. Cuma gue itu biasanya ya karena lama, jadi sistemnya itu kalau mungkin yang udah lama di komunitas kan jadi treatmentnya itu kita sama mereka tuh udah nggak kayak transaksional banget gitu. Jadi udah kayak temen gitu. Jadi dimanapun dalam tanda kutip kita itu mereka pasti mau ngebantu gitu. Kayak gue bantuin deh, gue bantuin. Gue ke Indozone juga tetap bantuin gue ya gitu. Ya udah oke. Mereka dalam tanda kutip ikut ngeramein Indozone lah gitu. Nah jadi mereka ini kan mereka juga kan gue temenan tuh ya udah lama kan dari 2000, mungkin gue masuk tuh 2013 2014 lah, mungkin 2014 udah temenan udah lama. Jadi mereka itu kan akhirnya jadi banyak yang jadi kontributornya TV lain, banyak yang juga dekat sama pemerintahan di daerah-daerah segala macamnya. Jadi gue biasanya minta tolong ketika gue kesusahan untuk misalnya ini ada konten kreator nggak ya di sana segala macam. Nah gue misalnya tangan-tangan mereka gitu, gue jadiin semacam koordinator daerah. Oh jadi gitu. mereka nanti juga akan cari lagi tuh Iya, jadi gue turunannya. iya misalnya ada project apa yang gue butuh di kota apa, gue tinggal kontak mereka. Misalnya bro, gue butuh gini bantuin ya. Oke mas gitu, kayak Tapi gitu. itu kan termasuk lahan kerjaan baru ya. Iya. Nah, di Indies Ekonomi cukup promising nggak sih jadi konten kreator yang kayak tadi? Promising karena menurut gua selain misalkan dia punya kemampuan untuk bikin konten, dia juga akhirnya misalkan mengelola media. Dia juga jadi misalkan semacam koordinatornya konten kreator gitu. Jadi pemasukannya bisa lebih banyak gitu. Gua kadang naruh budget tuh ke mereka aja. Ini lu atur aja. Yang penting gue dapat konten kreator gini. Oke mas gitu. Kalau misalnya di database kita udah nggak ada yang sesuai gitu. Tapi ke deliver tuh? Deliver. Karena basicnya kan mereka konten kreator kan udah lama tuh. Jadi secara ngebrief jauh lebih enak ke mereka daripada langsung ke konten kreator. Mayoritas kan konten kreator kan baru tuh. Kalau mereka kan udah tertempa dari lama kan. Jadi tahu ketika briefnya nggak terlalu detail, mereka akan paham gitu. Minimal mereka pertanyaan mereka udah nggak ngawang-ngawang lagi gitu. Gitu. Berarti sesuai sama yang lu brief, outputnya juga sesuai gitu kan? Sesuai, mayoritas sesuai karena mereka udah paham gitu. Oh ini kesini. Paling ketika ada beberapa hal aja yang mungkin mereka bingung, bisa nanya ke kita. Tapi pertanyaan bukan pertanyaannya, lah kan ini udah ada di brief. Yang pertanyaan benar-benar, oh iya ya ini belum ke brief secara detail ya. Ya udah deh gitu. Itu lebih mempermudah tugas kita kalau mereka. Gampangan ngebrief mereka apa influencer mas? Gampangan ngebrief mereka lah daripada influencer. Soalnya kan, sorry ya, si brand-brand nih sekarang kan juga lagi mainnya kiyoshi ya. Kiyoshi main customer. Nah, Z Creators itu kan termasuk mungkin bisa jadi satu hub untuk menjadi kiyoshi ini kan buat satu brand. Yang gue lihat juga gue akan lebih trust beli barang tuh kalau misalkan gue dapat infonya misalkan dari teman dekat. Nah cuman saking banyaknya sekarang strategi itu terpakai, gue jadi akan ragu nih sebagai customer. Kalau gue yang tahu ya, ini tuh yang di-review sama si reviewer buat produk A, ini legit nggak ya? Gitu, bener nggak ya? Nah sebagai lu nih orang Z Creators nih, mitigasi case kayak gitu nih untuk services brand itu gimana? Apakah si Z Creators ini Hanes review aja? Apa memang udah set up aja biarin ratingnya tinggi tapi yang penting penjualan naik gitu? Kalau gua cenderung mungkin gua nggak tahu ya. Gua lebih yang itu disebut konvensional atau enggak. Gua lebih mengandalkan
review pribadi merekanya aja gitu. Misalkan misalkan ada sebuah barang, menurut kalian tuh gimana? Biasanya kita tektokan dulu tuh, menurut kalian gimana? Oh Mas, ini keunggulan di sini, kelemahannya di sini dan segala macam. Nah, itu bisa disiasatin dari gimmick-gimmick aja, maksudnya dalam artian dari strategi komunikasi dia ngomong aja gitu. Gua sih so far nggak sampai sekarang kayaknya ya, seingat gua nggak pernah jauh melenceng dari misalkan ini bagus terus ini nggak bagus terus dibilang bagus gitu. Enggak sih gitu. Karena menurut gue itu jadi akhirnya kelihatan banget gitu. Oh ini mah dibikin-bikin gitu. Benar-benar setuju sih. Soalnya gue pernah ngelihat ulasan brand ya. Views-nya gitu ratingnya tinggi banget. Tapi yang rating tuh sama produknya pas gue beli nggak legit gitu. Nggak legit ya. Legit. Jadi kayaknya emang bener-bener settingan gitu. Nah, sama gue juga ini Mas, tertarik sama affiliate. Nah, diferensiasinya nih Z Creators ini ketika dia akan menjadi afiliator, itu gimana sih? Apakah dari lu juga yang arrange itu mereka dari Z Creators bisa diplot jadi affiliate atau memang kesadaran mereka aja sendiri lah? Yang penting kita dari brand nih, gue ada brand A, B, C, D, E, lu mau nggak nih jadi affiliate gitu? Iya, itu kan sebenarnya kalau ngomongin dunia konten kreator kan itu sebenarnya satu rangkaian ya. Sebenarnya istilahnya harusnya nggak bisa dipisahin sebenarnya gitu. Karena kan affiliate kan salah satu pocket revenue juga. Betul. Gitu loh. Sementara kan kalau dulu main ya, misalkan zamannya YouTube itu kan mostly cuma 2 kan pocketnya kan. Kalau nggak dari AdSense itu dari endorsement. Betul. Udah itu doang kan. Kemudian setelah TikTok, kemudian Shopee dan segala macam, kebenaran gue pernah di Shopee, nah affiliate kan mulai ada kan gitu. Jadi menurut gue itu nggak bisa dipisahin kayak, oh lu kreator affiliate ya, lu ini, menurut gue nggak bisa gitu. Affiliate itu sebagai sebuah pocket aja untuk mencari revenue yang lain gitu. Sementara kalau brand-brand itu kayak, gue tuh agak lumayan nggak terlalu suka untuk memisahkan ini affiliate ya, ini kreator affiliate ya, ini kreator apa ya segala macam. Gue tuh nggak suka aja kalau affiliate tuh menurut gue ya udah itu kan bagian dari dia mencari revenue aja gitu. Nah memang banyak kreator akhirnya bukan kepecah ya, lebih kepada kemauan dia untuk gue kayaknya bisa dijualan, ya udah dia jadi affiliate. Kadang kalau enggak ya udah gue bikin konten aja deh, nggak usah jualan gitu. Ada juga gitu. Cuma menurut gue kalau dia sudah punya kemampuan bikin konten gitu, menurut gue nggak ada salahnya sih ke affiliate gitu. Tapi walaupun minimum affiliate kan kalau di TikTok 600 ya. 600 followers ya. Ya minimal. Iya, cuma bini gue baru jadi affiliate. Baru ngetes, terus dia posting gitu kan, masukin produknya, tiba-tiba ada revenue. Itu juga dia nggak bener-bener nggak mengharapkan revenue awalnya. Jadi dia coba pengen masukin, kan ibu rumah tangga iseng ya, masukin beberapa produk, tiba-tiba ada saldo masuk ke rekening dia ya sekitar 300 ribuan lah. Gitu. Jadi tuh menurut gue ya teman-teman yang mau coba jadi affiliate, go aja sih. Iya. Gila itu ladang duit sih menurut gue. Iya, menurut gue itu salah satu jalur revenue aja sih, revenue stream yang patut dicoba. Karena teman-teman gue banyak yang dulunya nggak ngonten, terus akhirnya ngonten dengan keranjang kuning mereka gitu. Buat gue appreciate aja, oke juga ya. Kalau gue sih secara pribadi kayaknya nggak bisa jualan gitu kalau gue. Gitu ya. Lu mah YouTube ya dulu ya? Dulu gue YouTube. Gue dulu YouTube gitu. YouTube dari 2016 ya kalau nggak salah. Gue mulai 2016 sih gitu. Udah lama juga ya? Udah lama. Yang lu cerita itu kan ya? YouTube buat anak-anak ya? Buat anak-anak, karena dulu YouTube ya kayak gitu. Menurut gue tuh algoritmanya selalu bergeser tiap platform gitu. YouTube itu dulu kayak TikTok, gampang banget nyari. Gampang banget nyari viewers, gampang banget trending dan segala macamnya. Habis itu geser kan ke Instagram. Habis itu orang nyari virality-nya di Instagram dan segala macam. Habis ini sekarang kan susah tuh nyari ke Instagram. Orang gesernya ke TikTok dan segala macam. Menurut gua ketika ada platform baru orang juga geser juga gitu. Gitu. Ya sama tuh sekarang si Nugi nge-search apa di TikTok. Pasti. Makanan viral apa di TikTok semua. Gila. Dulu YouTube dulu.
YouTube tuh gampang banget, Dulu ngupload review udah langsung gitu. zet gitu. Orang udah nggak peduli lagi gitu. Sekarang tuh kayak udah makin banyak dibatasin dan segala macem. Akhirnya ke Instagram kan. Instagram udah mulai dibatasin segala macam, susah cari reviewnya dan segala macam. Yang viral pasti TikTok. Kalau buat brand tuh, ya balik lagi tergantung brandnya memang. Tapi mostly nih ya, Z Creators itu helping di platform apa? Instagram, TikTok, Kalau atau short YouTube. paling besar di TikTok dan Instagram Hmm. gitu. Cuma menurut gua TikTok sih gue kayaknya engagementnya lebih arahin ke gede banget. TikTok. Iya, ya itu. Karena gue udah dalam tanda kutip mainan lama dari YouTube. Ya segampangnya review dalam tanda kutip ya. Segampang YouTube awal-awal gitu. Asal lu kalau bikin konten ya, asal bikin konten lu relate atau unik, engage, mah udah langsung FYP dengan ya tadinya tuh gue kok apatis dengan TikTok karena kalau YouTube Cringe loh, ya? Konten-kontennya bukan, cringe. lebih ke misalnya tampilan YouTube. Dulu kan banyak tuh apa sebutannya, tab-nya atau explore-nya segala macam, terus Instagram juga explore-nya banyak. Kan TikTok kan cuma satu. Ternyata justru betul. itu yang bikin akhirnya orang cepat penasaran kan. Oh, mandek. Oh, ini segini segala macam gitu. Dan itu video base emang lu nonton gak berhenti sih. Kalau video base daripada image statis kan Iya. lu skip pasti kan, males ngeliatnya kan. Gitu. Iya. Nah, kalau misalkan ini Mas, dari 125.000 Z creators yang udah punya nih, itu akan tetap lu batasin apa tetap mau growing terus nih Menurut sampai gua, sepopulasi Indonesia? kalau secara database mah nggak apa-apa, growing secara pertumbuhannya aja. Gue lebih concern gue sekarang adalah gimana mengaktifasi si database-nya itu, gitu. Itu jauh lebih penting menurut gue dari sekedar klaim banyak-banyakan. Kalau menurut gue, Tapi kan pusing Mas, lu maintain 1.000 orang udah pusing. pusing, pusing sebenarnya pusing juga. Coba kan maksud gue yang tadi, gue biasanya ada karena udah lama nge-grooming teman-teman yang kreator-kreator awal, gue jadi kebantu sama mereka yang di daerah-daerah. Kadang gue suka nyerahin ke daerah, gue tolong, bahkan kalau ada acara apa-apa gue selalu ngelibatin mereka. Jadi gue misalnya ngontak, misalnya ada acara off air, kayak waktu 2 tahun yang lalu lah, gue dapat beberapa kota, 8 kota tuh. Gue 8 kota, gue cuma nyediain budgetnya sama konsepnya, mereka yang jalan. Oh, jadi kita udah ngambil konsep lagi? Nggak bikin, kita konsepnya dari kita atau tektokan sama mereka sesuai dengan localize mereka. Misalkan, gue kalau bikin di Malang itu konsepnya kayak gini, apa yang harusnya ditambahin atau dikurangin dari mereka? Oke Mas, lu tambahin kalau di Malang masuknya kayak gini Mas. Misalkan ini gampangnya, Mas kalau di Malang misalkan biar gampang ya, door prize lu jangan duit Mas, barang misalkan. Kayak gitu jadi penting gitu. Nanti udah ada konsep yang satu segala macam, gue tinggal drop budget ke mereka jalan gitu. Jadi itu mempermudah kerjaan kita sebenarnya mereka. Nah, Karena kalau ada nggak ada ganti nomor Mas? Kalau ada ganti nomor gimana? ganti nomor, nah gue itu banyak ya karena dulu media sosial terbatas, mayoritas kreator-kreator awal itu, maksudnya citizen jurnalis awal itu, temenan gue di Facebook. Jadi gue bisa encourage mereka kapanpun di Facebook. Lu jadi berapa channel udah lu pegang? Iya, jadi Mulai dari nomor handphone, Facebook dan media segala gitu, macam. Dan gue juga kan ada grup Facebook yang lama gitu. Itu ada mereka. Masih ada tuh? Masih ada gitu. Dulu bahkan ada fan page ya dulu. Iya ada. Fanpage, tapi masih ada nggak sih? Masih ada ya? masih ada fanpage. Cuma gue udah balikin ke net waktu itu. Ada 18 ribuan tuh followersnya. Itu udah gue balikin. Tapi grupnya kan sebenarnya grup pribadi yang dibikin kan masih ada tuh sekitar 300-400an orang yang di situ gitu. Gila gue sih nggak kebayang. Gitu. Handle Seru-seru aja. Seru-seru gitu. belum ngurusin invoicingnya lu. Ngurusin voicingnya. Harus bayar berapa orang tuh? Iya. 1.000. Mereka udah gitu ngawasin konten mereka bener apa enggak kan? Iya. Nah sama ini Mas, kalau ada tadi Kiyoshi reviewer barang, Hanes review, kan lu bagiin produknya. Let's say misalkan produknya minyak kayu putih lah, gitu. Lu bagi nih mereka review. Nah kalau begitu barang udah dibagiin kan kita garantinya gimana kalau nggak ada kontrak? Garanti apa tuh? Mereka akan review. Kalau misalnya kita udah kasih terus tiba-tiba mereka nggak review? Kalau untuk
mengerjakan atau enggak, so far sih mereka selalu komit. Kalau yang kita kenal, maksudnya yang kita kerjasama selalu komit kok. Nggak pernah ada yang cabut gitu, nggak pernah Nggak ada. ada yang macam-macam. Nggak ada sampai sejauh ini ya. Mereka selalu komit. Misalnya Mas gue mau review, pasti review. Nah, mereka dapat produk sama bayarannya beda lagi. Tergantung nanti apa namanya Brandnya. brandnya tergantung gitu. Ada yang oke, gue Dikasih iPhone gitu, iPhone. Udah nggak bakal minta bayaran. iyalah kalau itu mah. Kebangetan sih kalau bisa Udah minta nggak bayaran usah juga. minta bayar. Ada yang oke, gue ada budget tapi beli produknya sendiri ya. Ada juga ntar gue produknya gue bagiin aja ya gitu. Ada juga gitu. Macam-macam lah. Tuh. Jadi nggak semua tuh dari content creator tuh tentang uang ya. Kalaupun produknya bagus, mereka willing buat Iya. bikinin konten si produk itu terus dengan review yang jujur lah. Iya, kalau selama ini iya, terutama kalau gua dulu anak media lebih enak lagi. Mereka bahkan banyak banget yang, Mas, gua nggak usah dibayar deh yang konten ini, yang penting naik misalkan. Itu banyak banget, sering Naik banget. terus source-nya dari siapa yang nulis? Iya, Ditulis. iya, Oh, dengan kayak gitu udah mereka tuh udah cukup happy. iya, ya karena itu kita itu dulu makanya gue bilang kalau kita ke brand itu gue kayak treatment gue tuh bukan kayak treatment murni transaksional sama mereka, tapi treatment community gitu. Karena trust yang dibangun dari lama itu akhirnya mereka percaya ke kita juga percaya ke mereka. Jadi kalau ada apa-apa, even misalkan nih, duh kok gue dapat budgetnya kecil ya, gue selalu minta tolongin dong bikinin konten ini, coba budget gue segini. Gue tahu nggak masuk budget lo gitu. Ya udah Mas, gue bikinin gitu. Oke. Nah terus Mas, jadi sebenarnya gue lagi pengen bikin juga nih Mas platform nih, tapi lebih ke komunitas hub. Nah si G Creator itu udah punya komunitas kan masing-masing? Udah ada kan ya? Komunitasnya ada di beberapa kota tuh ada gitu. Nah mungkin nanti bisa di line lah. Jadi tapi gimana caranya tuh gue pengen ngasih tahu ke orang-orang yang sekarang kan in this ekonomi kan lu tuh nyari kerja lagi susah gitu kan. Channel lagi banyak. Ya mungkin ada yang mau jadi kreator gitu ya. Bisa hubungin Thomas. Jadi bisa nanti ada beberapa pundi-pundi yang masuk. Sama gue biasanya gini Mas, kemarin dapat cerita ya. Ada yang pernah lu bantu terus diberangkatin umroh. Iya. Iya, jadi Itu apa sih? itu jadi Si creators juga yang lu berangkatin umroh? bukan. Jadi yang ngeliput itu kreator kita. Oke. Gitu. Tapi itu sosok inspiring di kota tersebut lah gitu. Oke. Jadi waktu itu kita lagi nyari memang sosok-sosok inspiring di berbagai kota. Ketemulah itu di kota Surabaya. Si orang ini, maksudnya si orang itu dari infonya tetap dari teman-teman kreator kita di daerah gitu. Mas ada gini. Ini masuk inspiring nggak? Masuk sih menurut gua. Lu liput aja ya udah. Dia bikin liputan, wawancara segala macemnya gitu. Terus kemudian naik di media sosial, viral. Brandnya akhirnya ngundang si orangnya itu untuk datang ke Jakarta dan ternyata diberangkatin umroh gitu. Satu orang doang tuh? Satu orang doang gitu. Alhamdulillah banget tuh. Alhamdulillah. Tapi banyak sebenarnya kasus-kasus yang, bukan kasus ya, dampak-dampak yang positif sebelum-sebelumnya ya, itu banyak. Misalkan nih salah satu contohnya. Jadi ada waktu itu di Malang. Di Malang itu setelah COVID, seingat gue setelah COVID, ada kayak semacam burger, dia jualan burger. Udah turun, udah mau tutup. Omsetnya mau tutup. Iya, karena setelah kena dampak COVID dan segala macam, orang kan jadi akhirnya kan nahan untuk beli-beli kan. Betul. Apalagi mungkin ya, burger kan bukan makanan pokok yang lu harus makan kan gitu. Akhirnya omset turun. Ada kreator kita nginfoin ke kita waktu itu, Mas, ini aku liputan burger. Cuma kayaknya sih udah mau turun, tapi rasanya enak sih Mas gitu. Cuma kemungkinan sih akan tutup. Ya coba liput aja, gue bilang. Diliput lah gitu. Karena dulunya ternyata rame. Terus karena COVID segala macam turun segala macam. Naik ke sosial media, rame, diliput. Bahkan gue kalau nggak salah yang di Jawa tuh siapa ya? Baja itu Isa Baja ya. Oh, iya, akhirnya datang ke situ, terus ditanya, loh Mas, tahu burger ini dari mana? Dari sosial media yang ini gitu. Videonya video yang kreator kita bikin. Akhirnya
nggak berapa lama ya mungkin sekitar beberapa bulan akhirnya dari mulai mau tutup dia akhirnya buka 3 cabang. Gitu. Nah, sama apa? Kan sekarang juga lagi bikin IP nih kita nih Mas. Jadi memang mau nge-guide komunitas-komunitas. Ya semoga insya Allah bisa kolaborasi lah sama apa sih creators. Nah, tapi kasih tahu dong ke teman-teman nih. Ada nggak sih caranya kalau misalkan teman-teman mau jadi gimana cara mau jadi Z creators terus bisa mendapatkan pundi-pundi atau misalkan ada satu form buat daftar atau mau touch dulu ke Indozone kah atau ke lu kah secara langsung apakah harus masuk komunitas dulu tuh gimana caranya? Basicnya nggak juga ya, maksud gue karena gue udah nggak di Indozone. Jadi kalau maksud gue kalau sekarang ya dia coba nge-grow akunnya aja sih sebenarnya. Nanti coba nge-grow akunnya aja kalau memang ya kita kan sebenarnya tetap masih satu grup sama Indozone ya. Kalau memang ada punya ketertarikan ke Indozone segala macam, tinggal langsung kontak di si kreatornya aja kan. Sebenarnya kan itu apa namanya? Dia aktif juga kan di situ, langsung tinggal tektokan aja gitu. Kalau menurut gue tapi buat sekarang sih gue banyak banget kemarin itu nemu yang kontennya itu dia bingung gitu. Semua konten dia dimasukin di situ segala macam. Jadi ketika brand ngeliat tuh jadi bingung gitu. Wah, ini jadi dia mau ke arah mana iya gitu. mau ke arah mana kontennya segala macam. Kalau menurut gua lebih spesifik aja lu kontennya mau ke mana gitu. Nah, itu yang lu tonjolin. Walaupun nggak menutup kemungkinan lu juga ada konten-konten yang lain. Cuma maksud gua secara porsinya mungkin misalnya 80% gua lebih ke traveling, 10% gue ke food, sebenarnya 10%-nya lagi gue ke make up atau beauty dan segala macamnya, nggak masalah. Cuma yang gue lihat kemarin-kemarin setahun terakhir tuh parah, belang bentongnya parah banget gitu. Apa aja tuh kontennya banyak kayak Ya misalkan lu udah beauty, nanti ada jadi fashion gitu. konten. Tapi itu masih misalkan nih sedrastis lu akhirnya konten otomotif gitu. Ini konten ini jadi orang tuh bingung ini yang mana sih gitu. Jadi emang harus spesifik sih ya. Spesifik, tapi maksud gue nggak apa-apa kalau mau dilebarin yang agak luas tapi yang masih ada berkaitannya. Misalnya kayak traveling kan masih possible untuk ke beauty kan, masih possible juga untuk ke food gitu kan, misalnya food and traveling juga. Terus ke yang lainnya sedikit aja menurut gue aja supaya gampang untuk mengidentifikasinya menurut gue. Iya. Terus jadi lu juga ngasih suggestion ke brand juga jelas kan? Iya. Ada minimal followers? Kalau dari TikTok atau Instagram? Iya, kalau yang di kita sebenarnya mainnya gue lebih banyak main di nano sama mikro gitu. Nano mikro. Iya, karena menurut gue mereka masih bisa kita grooming lebih. Maksudnya potensinya masih lebih banyak. Kalau yang udah gede kan ya udahlah, mereka udah punya market sendiri kan sebenarnya. Kalau yang nano sama mikro kita lebih cenderung banyak kasih edukasinya ke mereka gitu. Nah, sebenarnya kalau buat jualan ya, ngomongin jualan ya, itu lebih enak tuh minimal followersnya 1.000. 1.000? Iya, itu udah bisa kalau buat jualan, ya itu udah masuk nano bisa tuh. nih. Iya. 1.900 gua. Nah, udah bisa tuh kalau 1.900 gitu. Kalau belum 1.000, agak biasanya kita jadi bundling tuh. Tapi kalau di kita. Fit kalau kayak gua gitu nggak rapi gitu gimana Mas? Nggak Feed rapi. gue cuma keluarga doang isinya. Ya nggak apa-apa kan sebenarnya ada aja. Tapi sebenarnya maksud gue di akun itu harus punya deskripsi secara satu kata misalnya akun gue ini keluarga. Nggak apa-apa itu lu acak-acakan juga maksud gue. Akun gue ini otomotif nggak apa-apa acak-acakan segala macam gitu. Nggak harus otomotif mobil kan segala macam gitu. Tapi minimal ketika orang ngelihat oh ini mah misalnya kalau di kita gua udah ya ada tahu lah, gitu ada family misalnya ada mom influencer, hijabers dan segala macam lebih luas nggak apa-apa. Cuma maksud gue jangan ngacak jauh-jauh. Gitu. Oke, benar-benar. Oke, mungkin cukup dulu kayak gitu ya. Kalau misalkan nanti teman-teman mau tanya-tanya langsung bisa langsung follow up ke Instagram atau Mas. Kasih tau dong Mas, Instagrammu Mas. Instagram gue @thomasherda. Tuh udah tahu ya. Jadi kalau ada yang mau jadi content creator langsung kontak Thomas aja. Boleh. Thank you ya, thank you Mas. Thank you. Sukses terus. Bye. Thank you.